warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman F-Voice. Semoga semuanya tetap sehat karena cuaca saat ini boleh dikatakan cukup tidak bersahabat. Tapi yang pasti di kondisi seperti ini, hari ini kita kedatangan tamu jauh-jauh. Waduh, ini jauh banget ini nyebrang jembatan maksudnya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Denny. Selamat datang di WFC. Ya, terima kasih F-Voice untuk curhat. Dan yang pasti Pak Denny ini adalah salah satu pegiat musik di Malang. Kalau boleh dikatakan, kalau kita kenalnya adalah Papa Fanya memang, tapi sekarang kita nguliknya bukan sebagai bapaknya Fanya ya. Kita nguliknya adalah bendera beliau adalah GSI atau Gema Suara Indonesia Record. Kemudian bekerja sama dengan Senada Digital. Dan di tahun lalu kita juga ada kerjasama dengan F-Voice ya Pak Denny ya. Iya betul. Dan banyak sekali talenta-talenta yang sudah diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk memiliki single tersendiri. Nah, mungkin boleh diceritain sebenarnya GSI itu seperti apa? Iya. Ada yang penasaran pastinya di sini. Terima kasih Kak Ana. Jadi GSI ini kan Gema Suara Indonesia Record. Jadi ini adalah sebuah wadah yang ada di Malang Raya ya, atau Jawa Timur. Itu perpanjangan tangan sebetulnya. Jadi perpanjangan tangan dari Senada Digital Record yang ada di Jakarta, begitu. Jadi Senada Digital Record ini mempunyai program mulai tahun beberapa tahun terakhir ini ya, mulai 2022 itu ada program Super Kid, Super Pop begitu, yang mengajak anak untuk berkarya. Intinya gitu. Jadi kan anak-anak sekarang ini kan lagunya kan nggak karuan. Bener banget. Ini banyak sebuah apa ya, pemikiran kita semua sama iya, berarti. Banyak lagu-lagu yang tidak tepat pada usianya anak-anak. Jadi Senada Digital Record mempunyai program, ayo join gitu, dikasih lagu, terus kita diproduksi, nanti didistribusikan juga. Jadi didistribusikan di semua media digital platform pastinya. Itu. Jadi bisa didengerin di YouTube, di Spotify, di TikTok, itu. Semua media sosial yang ada. Bisa. Begitu Mbak Kak Ana. Jadi, ada Super Kids, ada Super Pop. Perbedaannya di mana nih Pak? Ada Super Kids, Super Pop. Kalau Super Kids itu kita di usia 5 sampai 12 tahun. Oke. Range untuk anak-anak berarti memang untuk ya? anak-anak. Itu kalau Super Pop usia 13 sampai dewasa. Oh, begitu. Itu yang membedakan dari liriknya kah atau mungkin genrenya atau apanya Pak yang membedakan? Selain usia ya, usia. Biasanya isi lagunya ya. ini yang jadi keresahan kita semua, isi lagu memang. Isi lagunya. Kalau sudah menganjak remaja atau dewasa gitu, biasanya sih anak-anak kan suka percintaan nih. Ya, itu. Sudah mulai falling into it. Iya. Biasanya di situnya, Atau ada kami pernah produksi itu usia 60 tahun. 60 tahun. Gitu. Waduh. Nah, itu ya kita usia 60 berarti usia senja. Betul. Ya bagaimana kita menikmati usia senja seperti itu. Lagunya seperti itu. Berarti disesuaikan memang dengan disesuaikan dengan usianya begitu. Oke. Genrenya lebih di mana nih Pak yang dibawa? Genrenya sih lebih ke semua. Lebih ke semua, ada pop. Kalau memang ada yang suka pop. Jadi gini, ini kami kan nggak ada seleksi Kak Ana. Iya. Oke, berarti jadi nggak ada seleksi kita nggak ada seleksi. Cukup kirimkan video saat bernyanyi. Untuk apa sih? Untuk menentukan karakter vokalnya seperti apa. Oke. Itu saja. Jadi itu kirim video 1 menit aja. Itu untuk menentukan itu. Oh, cocoknya si A ini ke pop misalnya, atau ke dangdut koplo atau dangdut modern misalnya, itu bisa. Gitu. Lagu anak-anak kira-kira ada kemungkinan nggak sih Pak lagu-lagu yang genrenya mungkin agak jazz atau? Ada, bisa. Ini yang edisi Januari ini kita mulai ini.
Wah, Iya. kayaknya jadi penasaran loh ini ya. Karena karakter suara anak-anak, jujur ketika saya kalau nge-MC di singing competition, saya tuh kadang cukup terperangah ya, karena kebetulan teman-teman ini kalau boleh dikatakan di usia dini, kalau zaman saya mungkin ya standarnya seperti itu, mungkin karena generasinya. Tapi kalau teman-teman sekarang tuh kayaknya sangat luas genre yang diketahui, sehingga mereka Iya. juga karakternya kayak lebih apa ya, lebih R&B, bahkan mereka juga bisa bawain. Iya. Saya sampai ini serius nih, kelas berapa Iya. gitu. Ternyata segitu luasnya Iya. mereka untuk Bahkan berkreasi. tahun kemarin 2024 itu Senada Digital produksi Anak Malang itu sebetulnya dia pop kan, Iya. tapi dia juga bisa nge-rap. Wah ini. Nah, kita kasih lagu, jadi sama Senada Digital dikasih lagu, dia kulik nih lagu ini. Oh dikulik Dikulik malah. sendiri, Oke. dikulik sendiri, lagunya dikulik sendiri. Di tengah-tengahnya dikasih rap sama dia. Oke, Wah, dan itu keren banget itu. diperbolehkan. Boleh, itu boleh, Oke. itu boleh. Berarti gitu. benar-benar dibebaskan untuk menjadi karakternya mereka sendiri ya. Seperti itu. Waduh, ini biasanya kan kalau ya nun sewu ya Pak Denny, Iya. biasanya kadang kan ada beberapa yang mungkin platformnya istilahnya manajemennya lah kasarannya, kalau saya sebut mungkin recordsnya yang oke, ini lagunya udah begini paten, kalau bisa jangan dirubah gitu. Kalau ini memang boleh. Jadi diperbolehkan. kami bukan manajemen artis ya Kak Ana. Jadi kami ini wadah untuk berkarya. Oke. Silahkan di senyaman mungkin. Oke, berarti tetap menjadi dirinya sendiri. Iya, dan kami tidak mengikat. Begitu. Oke. Nah, ini yang mungkin buat teman-teman semuanya atau mungkin wali murid, kemudian juga orang tua yang bergabung dengan kita, banyak sebenarnya media, salah satunya adalah dari teman-teman GSI dan juga Senada Digital Record ini yang memang benar-benar concern untuk membangun karakter putra-putri kita gitu ya. Betul. Oke. Begitu banyaknya, bahkan tahun lalu kita kerjasama dengan Evoice, ada beberapa talenta yang diangkat di situ. Sampai detik ini kira-kira menurut Pak Denny, seingat Pak Denny, berapa puluh sudah yang bergabung kira-kira artisnya di GSI dan juga di Senada? Ya, kami dalam 2 tahun terakhir ini kurang lebih kami produksi 700-an lagu lah. Wih, boleh dong tepuk tangan dulu 700. 700-an lagu ya. Jadi seluruh Indonesia ya Kak Ana ya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kami ada di Jakarta, Bandung, Jogja. Dan itu rata-rata kota besar loh. Berarti Second City cuman Malang nih yang kebanyakan. Kalau kita sebut dulu mungkin bahasanya kalau First City itu kan adalah ibu kotanya ini kan. Kayak Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, kayak gitu-gitu. Yang salah satu dipilih ternyata Malang. Malang, iya. Malang sama Madura. Kita ada di Madura. Madura juga ada. Pertimbangannya apa Pak? Kenapa kok memilih Malang sebenarnya dari teman-teman Senada Digital? Malang ini sangat berpotensi. Oke. Ingat Kak Ana, banyak musisi-musisi hebat lahir dari Malang ya. Betul banget, betul. Satu kebanggaan kita ya. Kalau dulu Malang adalah kota rock pokoknya. Tapi kok Malang, Surabaya. Itu salah satu pertimbangan kami. Oke. Kalau sejauh ini menurut Pak Denny sendiri, perkembangan untuk talenta mudanya Malang seperti apa? Sangat luar biasa. Tinggal kita mengarahkan saja. Dan berani. Nun sewu ya. Kita agak-agak bukan sensi ya, mungkin ada beberapa yang, waduh nanti kalau aku ikut ini nanti ribet, disuruh begini, begitu gitu. Sebenarnya mungkin ada yang di rumah kepengen ikut GSI, selain itu adakah persyaratan yang lain yang harus diikuti? Karena proses recordnya di Malang atau di Jakarta? Jadi gini, image kita merubah image, rekaman harus di studio. Oke, ya betul. Ya, rekaman itu bisa di mana saja. Gitu. Sekarang zamannya teknologi kan Kak Ana. Betul. Ya, zamannya digitalisasi. Jadi kita yang 2 bulan yang lalu kita kerjasama bareng sekolahnya Fanya itu rekaman ya di sekolah. Waktu kita kerjasama dengan Evoice, kita rekaman ya di Evoice. Oh, berarti rekamannya tidak harus pakai mixer yang gede, yang kedap suara yang enggak begitu. Di ruangan ini kita bisa rekaman. Oh ya? Iya. Kualitasnya juga nggak kalah Pak?
Ya Atau... bisa disaksikan. Oke, wah yang penasaran. Iya, ini YouTube-nya boleh di-spill dulu. Ya, YouTube-nya. ini YouTube-nya GSI Record. Gitu. Oke, yang ini penasaran hasilnya. semua hasilnya ada di GSI Record. Ini Zahra Alia ini adalah salah satu talentanya kita. Talentanya Evoice ini. Ya, ini bagus ini rekaman di Evoice ini. Oke, ini di kita berarti. Iya. Nah, ini. Jadi buat yang penasaran hasilnya, emang beneran kalau record nggak harus di studio, boleh dicek aja di YouTube-nya GSI Record, langsung aja googling di situ, nanti pasti akan keluar. Dan itu tadi kita juga sempat lihat, saya di-spill, ternyata banyak banget, makanya saya percaya kalau 700 lagu. Bahkan tadi juga ada beberapa talenta, tadi kita ngobrol di edisi sebelumnya atau edisi lain, itu ada 700 lagu. Itu saya percaya banget orang produktifnya per bulan gitu ya. Per bulan. Ya. Oke, sejauh ini biasanya per bulan bisa ngerjain berapa record? Per bulan kita 30-an, 50 gitu. Serius seluruh Indonesia ini? Iya. Contoh bulan Januari besok 2006 kita sudah close. Kita buka di Cirebon. Oh. Ya, itu sudah close. Kita di Cirebon 25, Cirebon saja. Wih. Nggak, saya mikirnya itu gini, membuat lagu itu kan tidak mudah ya Pak Denny ya. Ini teman-teman yang membuat lirik penciptanya ini dari mana ini? Dari Jakarta. Jadi Jakarta. Dari produsernya langsung, produsernya itu adalah Mas Ruli begitu, Mas Ruli sama Mbak Tiksi namanya. Itu beliau-beliau ini yang ciptakan lagu. Ih, keren banget loh. Serius Mas. Nuhun sewu, karena apa ya? Lagu itu kan tidak mudah gitu, apalagi kita yang kalau ngomongin lirik dengan anak-anak tuh kan imajinasinya memang tinggi, luas dunianya, tapi kan ada batasan-batasan yang dipergunakan karena usia mereka ya. Oke, sejauh ini dari GSI Record sendiri, karena kebetulan perwakilan dari Senada Digital Record di Jakarta, untuk di Malang sendiri, sampai sejauh ini sudah ada berapa talenta atau berapa artis? Di Malang memang jadi gini, di Malang ini kami memang bahasanya gini Pak, babat alas ya. Iya. Babat alas, yang mana kita tetap mengedukasikan bahwasanya kita sebagai seorang penyanyi itu harus punya karya, nggak hanya mengcover lagu orang lain. Betul. Jadi ya belum banyak. Kalau belum banyak, sekitar 50-an anak lah. Itu banyak Pak buat saya Pak, 50 Pak. Kenapa saya bilang banyak gitu ya? Yang sadar, maksudnya sadar aku harus berkarya. Gitu. Jadi kalau dari kami sih berkarya aja. Karena berkarya itu kan nggak ada istilah saingan ya Mbak ya? Iya, betul. Nggak ada istilah saingan, nggak seperti kita berkompetisi. Iya. Nggak ada istilah berkompetisi begitu. Berkarya aja. Ayo kita berkarya bareng begitu. Oke, nah ini tadi sempat disinggung masalah tentang hak cipta segala macam ya Pak ya. Salah satu polemik yang memang dihadapi Indonesia kan memang kebijakan itu ya. Nah, ini di-spill aja karena kalau di Singing Competition kan lagunya itu aja. Kadang saya bisa menebak nih, oke, lagu yang mau dibawakan apa ini? Oke, apalagi kalau kemarin ada lagu-lagu yang cukup booming, misalnya original soundtrack salah satu kartun muncul gitu. Wah, udah bisa sampai 5 sampai 10 orang bawain lagunya sama gitu kan. Kita kadang-kadang ini nggak ada versi lain kah gitu kadang gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi PR-nya kita. Kalau dari teman-teman mungkin ketika mengulik, wah ini kayaknya lagunya bagus, mau dong dibawa nih. Itu boleh. Ada nggak sesuatu yang harus ini? Berarti nggak harus izin dulu atau bagaimana? Boleh, cukup DM aja ke kami, ke DM, ke IG GSI Record, Senada Digital gitu. Oke. DM-nya apa? IG-nya apa nih? IG-nya GSI Record juga. Oh, GSI Record juga. Ya, sama Senada Digital Record. Gitu. Tinggal DM aja DM gitu. aja gitu. Di situ juga ada, di profilnya juga ada nomor admin, bisa menghubungi nomor admin. Tinggal minta izin aja, saya mau bawakan lagu ini, judulnya ini, itu di acara ini, begitu aja. Oh, gitu. Ternyata nggak ini ya, nggak ribet juga ya ternyata ya. Tidak perlu. Oke, daripada kita kena haki ya, tolong ya, kena copyright, terus habis itu nanti jadi puyeng sendiri ya Pak ya. Karena tadi sempat kita ngobrol juga sebelum masuk di on cam ini, bahwa ada beberapa yang menghadapi polemik atau permasalahan di copyright gitu ya. Karena ternyata ketika ngobrol sama Pak Denny tadi, ada copyright yang langsung, ada copyright yang tidak langsung. Nah, yang kalau langsung sih kita enak ya,
maksudnya kalau langsung kita udah tahu, oh berarti ini nggak boleh nih, berarti kita take down atau apa. Nah kalau yang nggak langsung, tadi sempat berjalan ya? berapa puluh tahun gitu ya tadi. Itu tiba-tiba kena somasi gitu, nah, pusing itu gitu. Bahaya. Tapi kalau di GSI enggak kan? Enggak. Jadi gini, seperti anak-anak gini kan, kami bilangnya artis, walaupun ini kan artis kita. Dong ini, mereka sudah punya karya loh. Sudah punya karya itu namanya artis. Bagi kita, artis ini berkewajiban untuk membawakan lagunya sendiri. Oke. Kemana gitu. Dengan catatan harus izin dulu. Maksudnya bukan bahasanya bukan izin ya Kak, tapi pemberitahuan mungkin ya. Menginformasikan. Oke. Ya, sebatas menginformasikan saja. Oke, berarti nggak ribet kok sebenarnya. Makanya siapa bilang kalau kita mau bikin lagu, bikin karya harus sekian UM atau mungkin sekian ini. Kalau untuk pembuatan video klip gimana, Pak? Jadi gini, program Super Kids Super Pop ini kita dapat lagu, kita rekaman, kita distribusikan, plus dapat video lirik. Oh, yang kayak gini. Iya, video lirik. Oke. Gitu. Jadi artis dapat video lirik. Nanti. Ini siapa ini ya? Kita langsung ini siapa ya? Pas ya. Kok kayaknya kenal gitu. Pak Dede langsung gitu. Begitu. Jadi itu sudah paketnya seperti itu. Oh, satu paketnya gitu ya. Wah, keren banget loh sebenarnya. Jadi buat semua yang ada di rumah nggak usah khawatir lagi. Jadi kalau misalnya pengen berkarya, memang bener kita mau bernyanyi. Makanya kadang saya juga sampaikan ke teman-teman, singing competition itu bagus untuk menambah jam terbang. Tapi mau sampai kapan? Kecuali kalau memang mungkin tujuannya, dan itu memang hoki-hokian ya Pak ya, kalau ibaratnya kita hoki-hokian. Tapi yang di sini memang karya yang bisa menjadi sebuah cerita, karena digitalisasi nggak akan bisa dihapus rekam jejaknya. Betul. Dan ini adalah salah satu prestasi dari teman-teman, dan terima kasih untuk GSI yang sudah menjadi wadah Senada Digital juga. Karena yang pasti memang itu tadi, satu ketakutan biasanya orang tua nun saya, waduh modalnya wake iki kok mari ngono gurung anu maneh kayaknya ribet gitu kalau mau rekaman segala macam gitu. Ternyata keren banget gitu. Enggak perlu. Nanti bisa dilihat di IG-nya. Oh gitu. Ya, jadi Malang, Jakarta kami buka setiap bulan. Oh, berarti memang ada kuotanya. Ada kuotanya, tapi untuk Januari 2006 kita close sudah. Waduh. Sudah berarti close. masih terbuka untuk Februari dan seterusnya ya. Dan seterusnya itu masih terbuka. Nanti dipantengin aja di IG-nya GSI Record gitu. Jadi rekamannya bareng GSI, ya kan? Belajarnya bareng Evoice. Nah, itu. Gitu. Ini soalnya tahun lalu 16 ini loh, 16 muridnya Evoice. Ya. Nah, kayak ini Nafisa. Tadi kalau aku nyebut Ipan. Kalau ini saya nggak tahu nama panggilannya. Pokoknya kalau di Evoice semuanya berubah. Iya, gitu ya. berubah. Oke, yang pasti GSI dan juga Senada Digital ini memiliki peran yang sangat luar biasa buat saya, menjawab keresahan kita sebagai orang tua juga, bahwa anak-anak memiliki banyak pilihan yang bisa digunakan untuk mereka berkarya. Jadi nggak perlu takut untuk melakukan sebuah terobosan baru atau membuat karya atau mungkin mengikuti sekarang. Kalau lagu-lagu sekarang, waduh cita-cita nih yo nyanyinya bagus tapi ekspresinya nggak bisa. belum ngerasain. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak sebagai pesan buat teman-teman yang mau berkarya, atau mungkin buat orang tua yang nun sewu punya keresahan yang sama dengan saya. Ya, untuk anak-anak teruslah berkarya, karena karya itu akan terkesan sampai tua nanti, bahkan sampai kita nggak ada, karya kita akan tetap dikenal. Oke. Ya. Karena rekam jejak digital itu nggak bisa dihapus ya Pak ya. Oke. Sukses buat GSI Record, sukses juga untuk Senada Digital Record. Yang pasti terima kasih. Saya mewakili Evoice dan juga teman-teman yang sudah bergabung, bahwa teman-teman ini mempunyai wadah dan nggak perlu bikin khawatir lagi yang namanya penipuan. Nah ini yang namanya biaya besar, karena pasti karya itu dinilai bukan hanya dari biaya di belakangnya, tetapi lebih kepada bagaimana kita membawakannya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Denny, GSI dan juga dari Senada Digital. Thank you banget, sukses untuk teman-teman, sukses juga untuk Mas Ruli dan juga teman-teman di Jakarta. Semoga semakin banyak talenta dari Malang yang akan bergabung di Super Kids ataupun Super Pops. Ingat, di sini ada Super Kids dan juga Super Pops. Jadi kalau misalnya memang berminat,
langsung aja pantengin IG-nya di GSI Records dan juga di YouTube-nya bisa dilihat hasilnya yang katanya rekaman nggak harus di studio. Emang bener bisa? Nah, itu bisa langsung dicek di YouTube-nya GSI Records. Thank you buat Pak Denny. Terima kasih buat teman-teman semua yang ada di sini. Sukses selalu. Yang pasti ingat tadi, terus berkarya. Ketemu lagi di next season, tentunya masih bersama dengan saya Natifana dalam WFC. Waktunya F-Voice untuk curhat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.